Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cahya Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah Ibu fasilitator yaitu Ibu Hajah Warsi dan juga Ibu pengajar praktik saya yaitu adalah Ibu Solhatun Nufus, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 9. Untuk bagian pertama, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu diterangkum dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada murid atau student centered. Di sini kita sebagai pendidik atau seorang guru harus mengistimewakan bagaimana peserta didik atau murid kita di kelas. Kemudian lagi juga adalah yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di era seperti sekarang ini memang penyeimbangan atau balancing antara kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan alamiahnya dan disesuaikan dengan juga bagaimana kodrat zaman di mana teknologi sangat berperan penting dalam masa sekarang ini. Selanjutnya lagi adalah di filosofi Ki Hajar Dewantara ada trilogi pendidikan yaitu sistem Among, Ingarso Sung Tulado, yang berarti adalah di depan memberi teladan. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus memberikan suri tauladan, bagaimana mencontohkan semua sikap kita pada peserta didik kita pasti akan dicontoh dan dilihat. Oleh karena itu, suri tauladan atau juga lagi adalah tingkah perilaku kita akan dilihat secara menyeluruh oleh peserta didik kita. Kemudian lagi adalah Ingmadya Mangun Karso. Di sini berarti di tengah membangun keinginan. Di sini artinya adalah kita harus memberikan motivasi pada peserta didik kita supaya mereka mampu meraih cita-citanya di masa depan. Selanjutnya adalah tuturi handayani. Tuturi handayani ini kita bisa memberikan dorongan optimal, dorongan maksimal supaya peserta didik kita mampu menjadi seorang pribadi yang luar biasa dan berkualitas. Dan ketika pada saatnya mereka lulus, mereka bisa terjun ke masyarakat menjadi seseorang manusia atau pribadi juga yang bisa berguna untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat luas. Selanjutnya adalah terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita, pada peserta didik kita, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya lagi adalah terkait untuk modul 1.1 koneksi antar materi, ada 3 pertanyaan pemantik yang ditanyakan. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama adalah menurut saya pembelajaran saya di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 ini adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centered. Saya jarang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mereka bisa mengemukakan opini mereka, kemudian juga hal-hal yang ingin mereka bicarakan di kelas. Selanjutnya adalah fokus saya itu adalah hanya ke materi saja dan juga adalah ke nilai saja. Jadi menurut saya ketika materi sudah terselesaikan, nilai anak-anak akan tinggi, itu sudah selesai pembelajaran di kelas. Kemudian lagi adalah kegiatan pembelajaran yang selalu dilaksanakan di dalam kelas. Padahal pembelajaran itu tidak hanya selalu dilakukan di dalam kelas atau activity classroom, tetapi bisa juga pembelajaran dilakukan di luar kelas. Cari tempat yang nyaman, bisa di gazebo atau di mana saja yang ada di sekolah, dan kemudian itu juga bisa dilaksanakan. Kemudian lagi adalah saya terkadang sering memaksakan semua ucapan atau
tingkah laku saya, itu harus dilakukan oleh semua anak-anak. Padahal mereka juga pasti mempunyai keinginan dan juga beberapa hal yang ingin mereka lakukan atau juga diucapkan, tapi kadang-kadang mungkin mereka seperti segan atau enggan atau takut dengan guru. Selanjutnya lagi adalah kadang-kadang saya tidak atau kurang memahami bagaimana karakter peserta didik saya di kelas, sehingga semua hal yang terjadi di kelas itu harus sesuai dengan apa keinginan saya. Kemudian lagi adalah untuk pertanyaan selanjutnya, setelah itu adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Banyak hal sekali yang saya dapatkan, ilmu terutama yang bisa saya aplikasikan dan transfer pada peserta didik saya. Yang utama adalah menjadi student centered atau pembelajaran berbasis atau berpusat pada siswa atau peserta didik saya. Jadi tidak penyampaian materi, kemudian lagi adalah forum diskusi, kemudian lagi adalah mereka ingin mengungkapkan sesuatu hal itu bisa dengan bebas. Yang penting relevan dengan apa yang diajarkan di kelas. Kemudian lagi adalah saya juga mengaktifkan forum diskusi supaya semua anak berupaya dan mengoptimalisasi potensi dan kompetensi mereka ketika di kelas. Dan juga saya juga menstimulasi mereka, encourage mereka supaya mereka tidak malu, kemudian juga bisa berekspresi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apapun yang penting adalah relevan atau mempunyai kaitan dengan pembelajaran dan materi di kelas, itu boleh dilakukan. Yang penting dalam koridor sopan santun yang ada. Selanjutnya adalah mereka juga bisa maju ke di depan kelas dengan optimal ketika mereka ingin menyampaikan opini ketika berdiskusi. Setelah itu adalah tidak kalah penting dalam kaitan ini juga adalah menurut saya adalah pendidikan karakter juga sangat penting. Di sini selain mengoptimalisasi pembelajaran atau kualitas pembelajaran di kelas, peranan kita seorang pendidik atau seorang guru adalah menjadi suri tauladan yang baik. Itu tidak mudah dilakukan, tapi menurut saya adalah harus kita lakukan. Minimal adalah apa yang tindak tanduk kita akan dilihat dan ditiru oleh siswa. Selain itu juga kita harus mengarahkan dan membimbing mereka. Kita tidak hanya menuntut anak-anak, tapi menuntun mereka dan juga mencontohkan. Karena memang untuk konsep Kejar Dewantara ini memang siswa harus dituntun supaya apa yang mereka pelajari di kelas itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Dan juga tidak kalah penting, pendidikan atau akhlakul karimah atau pendidikan karakter ini sangat berperan utama. Tidak hanya kecerdasan kognitif saja yang mereka punyai, tapi secara etika, tingkah perilaku, sopan santun itu juga menjadi hal yang memang urgent atau utama. Tidak kalah penting selain pendidikan karakter juga adalah kita harus mampu memahami keunikan peserta didik kita. Menurut teori tabula rasa, siswa adalah kertas kosong. Di sini sudah disempurnakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita jadi siswa yang masing-masing itu tidak hanya kertas kosong. Mereka lahir dengan pembawaan goresan-goresan yang sudah ada dalam diri mereka. Baik itu karakter, kemudian juga potensi, kompetensi yang ada dalam diri masing-masing mereka. Tugas kita lagi adalah selain memahami karakter mereka, kita tahu masing-masing dari karakter anak-anak kita, tapi kita juga harus tahu bahwa tiap anak berbeda atau uniknya adalah baiknya mereka, karakter baiknya mereka, potensi kompetensi mereka harus kita tebalkan. Kemudian goresan-goresan yang negatif harus kita hapus, kemudian juga harus kita kikis perlahan. Sehingga penebalan karakter baik atau kompetensi baik ini mampu menuntun mereka menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga nanti pada di akhir nanti kita sebagai guru mampu menuntun anak-anak kita menjadi seorang
pribadi yang baik, karakter yang bagus, sopan santun dan etika yang baik juga, dan mereka mampu menggapai cita-cita dan harapan mereka pada suatu saat nanti. Selanjutnya lagi adalah untuk pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Untuk poin ini adalah saya ingin memaksimalkan dan juga memberikan ruang dan waktu yang maksimal, yang optimal, kemudian yang luas bagi peserta didik saya untuk mereka bisa mengembangkan ide kreativitas mereka pada saat tidak hanya pembelajaran tetapi juga di luar pembelajaran. Mereka bisa mengaplikasikan aktualisasi diri mereka di kegiatan-kegiatan sekolah, di ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Dan juga saya ingin mendengarkan feedback atau juga umpan balik ketika pembelajaran berlangsung dari peserta didik saya untuk saya. Selanjutnya lagi adalah tidak kalah penting, karena saya sudah disebutkan ya, pendidikan karakter atau akhlakul karimah, menanamkan atau penanaman nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku peserta didik kita agar memiliki budi pekerti, sopan santun, etika yang baik. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari dia berinteraksi dengan orang tua, bapak ibu guru, teman-teman, dan juga lagi adalah dalam beribadah atau berinteraksi dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada lagi adalah saya ingin bisa meningkatkan motivasi pembelajaran atau belajar, dan juga saya ingin juga bisa merancang sebuah inovasi yang inovatif supaya mereka lebih enjoy, lebih juga menikmati pembelajaran di kelas, dan ini harus disesuaikan juga dengan kebutuhan mereka, kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian dari saya terkait koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.